dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab Al-Quran dalam penggunaan kajian tata bahasa Arab ke dalam ayat Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan lagi masih dalam surah Al-Ankabut, yaitu ayat 57 ya. Ayat 57. Ayat 57. Ayat 57. Coba dibaca ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Ya. Jadi ayat 57 ini kullu nafsin ya. Di sini disebutkan kullu nafsin za'iqatul mauti. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Ya. Jadi kullu nafsin ini kenapa kan bisa diperkirakan dulu ini barisnya adalah baris depan ya, kullu. Nah, sedangkan ini baris 2 di bawah. Kenapa begitu? Nafsin. Ya, kalau yang baris 2 di bawah ini mungkin bisa dijawab. Jadi apa itu? Berarti dia mensifati atau menerangkan. Menerangkan. Berarti menerangkan kullu, mudhafun ilaih namanya. Kalau kedua-dua kata ini kenapa baris depan? Karena dia pokok kalimat. Ya, pokok kalimat sebenarnya keduanya di pokok kalimat. Ya. Cuma yang ada tambahannya di sini, biasanya kalau kata yang kedua ini misalnya kan pakai alif lam dia baru ini ma'rifah. Jadi pokok kalimat itu kan mesti ma'rifah, artinya mesti jelas, bukan nakirah. Tapi di sini an-nafsi tidak pakai alif lam. Biasanya kalau pakai alif lam di sini ataupun nama orang, otomatis ini jadi ma'rifah. Ini tidak pakai alif lam. Seolah-olah ada kurangnya. Apakah ini sudah ma'rifah kata-kata ini? Jadi ini pelajarannya begini. Sebenarnya ini sudah ma'rifah, nakirah, tapi nakirahnya nakirah yang dimaksud. Jadi tidaklah, apalagi ini pakai kullu. Jadi kullu nafsin, satu pun tidak ada yang tinggal. Jadi inilah jadi memang memenuhi pokok kalimat. Kullu nafsin. Kabarnya mana kalau begitu kabar? Za'iqatul mauti. Ya, za'iqatul mauti. Ini za'iqatu ini dibaca ya, za'iqatul.
kenapa dia pakai apa? Oh, baris tu pula. Mundur maunya. Kenapa pakai tu pula dia? Panjang ya. Kenapa pakai tu? Karena Tapi khabar ya. kabar. Tapi khabar. Ini kenapa pakai ti? Dia menerangkan. Mudhafun ilaih atau menerangkan. Jadi itu makanya Allah mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nyawa, setiap diri atau setiap yang bernyawa, setiap diri, bagaimana setiap diri? Zaikah. Zaikah itu arti merasakan mati. Jadi nafsin itu dihukum muannas itu maka dia pakai zaikah. Jadi setiap yang bernyawa pasti mengalami maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Kecuali kalau dia tidak hidup tentu nggak ada mati. Tapi kalau dia sudah kullu nafsin zaikatul maut. Terus apa ayat belakang? Summa. Kalau dia nanti sudah maut, maka ada summa. Summa ini apa ini? Summa ataf. Huruf atap. Jadi kalau batasnya orang, summa, kalau itu habis itu, kan begitu. Berikutnya, ilaina turja'un. Ilaina turja'un. Ilaina apa ini ilaina? Ila ditambah nahnu. Ya apa itu namanya? Kata jar majrur. Ya jar majrur. Jadi kalau ini jar majrur, ini turja'una. Ini pakai tu ini. Fi'il madi, mudari. Fi'il mudhari, tapi dia pakai tu. Terus di sini pakai apa pula di sini? Pakai baris di atas. Fa'ilnya apa? Nggak bisa fa'il ini kalau begini turja'un. Kecuali kalau turji'un. Ini turja. Ini pasif. Dia bukan fa'il namanya lagi, tapi yang dicari naib pengganti fa'il. Pengganti fa'ilnya adalah antum ya. Nah, jadi di sini hanya kepada kami, kata Allah, hanya kepada kami saja turja'un, kamu nanti dikembalikan. Maksudnya hanya kepada kami saja kamu nanti dikembalikan. Makanya kembalinya itu hanya kepada kembalinya, ya balik. Kalau tubuh balik ke dari mana asalnya, kemudian roh dari mana. Jadi itu makanya kami Allah, kan dia punya semua. Kamu nanti dikembalikan. Dikembalikan ini kembali, kemudian mendapat balasan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 57 ini ya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, merasakan mati. Merasakan namanya merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu nanti dikembalikan dapat balas. Kira-kira kalau munasabah ayat atau hubungan ayat, kan ini 57. Kalau dilihat kepada ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ada nggak sambungannya di sini? Kok sudah ceritanya setiap kamu pasti mati? Apa kira-kira hubungannya ke atas yang teringat atau hubungan namanya? Ya, hubungan munasabah atau korelasi ayat sama ayat. Ada enggak bersambung gitu, bersambung ceritanya? Apa kira-kira penyambungnya? Coba bisa enggak menangkapnya apa penyambungnya? Apapun ininya, ceritanya, semua itu akan mati. Iya. Apa hubungannya? Kalau di atas kan ada yang mengatakan beriman, ada yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian ada yang berpura-pura, ada yang segalanya. Lalu ini sama Pak.
dalam seluruhnya kesimpulannya seperti itu. Semuanya akan mati dan itu akan dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi maksudnya bagaimanapun caranya orang apa yang benar atau separuh benar atau macam-macam, nanti ini penutupnya. Jadi nanti akan mendapat balas ya. Jadi kan ibaratnya ini disekak ini. Jadi masih ada yang mengatakan di atas ini kan begini katanya, ada yang minta segera azab, mana azab itu, terus ada yang membuat peraturan-peraturan suka-suka hatinya, tapi ada pula yang baik gitu. Jadi karena itu nanti ditutuplah masalah ini dengan mati. Kalau sudah mati bukan habis mati begitu aja. Kalau habis mati begitu nggak ada kehidupan lagi, ya nggak masalah. Ini enggak. Makanya terakhir bagaimanapun istilahnya kepintaran kamu atau bermacam berkelit, nanti pintunya hanya satu, yaitu kematian. Ya, jadi kematian. Kalau sudah bercerita mengenai kematian, orang bertekuk lutut semua. Ya, bertekuk lutut berarti hanya mengatakan sebagian pada umumnya mengatakan Tuhan. Begitu lagi. Padahal tidak mati habis begitu saja, tapi nanti turja'un. Dikembalikan itu maksudnya mendapat balasan. Baru diuraikan lagi ayat berikut, ayat 58, apa itu? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhari khalidina fiha ni'ma ajrul amilina. Ya, khalidina fiha, terus ni'ma ajril. Ajrul ya. Ni'ma khalidina fiha, ni'ma ajrul alamin. Amilina. Alimina ya. Ajrul alimina. Amilina. Ya, alimina. Salah, amili. Oh ya, terbalik ya. Ajrul amilina. Terbalik. Tunggu dulu. Amilina. Ini jadi mim. Baru ini jadi lam. Amilin. Gini ya. Amilina. Jadi kalau yang ayat sebelumnya berarti kan pada hari itu nanti pembalasan dari atas siksa di bawah siksa sesuai apa yang mereka kerjakan. Tapi itu setelah maksudnya setelah datang mati, kemudian menunggu hari kiamat, maka orang yang bersalah di dalam kubur itu pun dia merasa terancam. Kalau orang yang tidak bersalah, yang tidak sudah taubat yang bagus, dia tenang-tenang seperti orang tidur aja. Maka diuraikan kalau ini yang baiknya. Kalau yang tadi itu kan ayatnya azab di atas, azab di bawah. Jadi dahulukan hukuman. Ini yang baiknya. Walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawwi anna. Ini nubawwi anna. Ya, nun apa namanya seperti ini? Taukid. Ya, nun taukid. Iya, nun taukid. Inilah penegas juga ini. Jadi dua. Jadi la-nya itu pun penegas, ini pun dikasih penegas. Jadi sungguh-sungguh. Dua ini. Sungguh,
Nubawi ini itu bawa'a, menempatkan kami sungguh mereka aminal jannah, ya ditempatkan itu daripada surga. Sudah itu di sini ada ghurafan. Ghurafan itu artinya ada kamar, ada ruangan. Ruangan itu nanti nampak tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu, ini anharu ya. Anhari. Anharu. Anharu. Minta. Anharu. Anharu jadi apa fungsinya jadi anharu? Anharu. Anharu. Fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari Tajri. Tahti. Ya, dari tajri. Kalau tajri ini adalah fi'il. Fi'il mudhari. Jadi itu fa'ilnya. Jadi jangan dicari hiya. Karena ada ini. Cuma karena dibatasi ini kadang-kadang orang ragu. Kenapa ada jar majrur? Ya biasa penekanannya itu. Jadi yang jannah itu nanti ghurafan, satu tempat yang bagus. Tajri, mengalir di bawahnya jannah itu, kan itu mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Kan pemandangan dia tertinggi, mengalir sungai. Kemudian khalidina. Ini menjadi halnya, menjadi keadaan. Bagaimana keadaan orang di surga? Mereka kekal fiha di dalamnya. Di sini ini pelajarannya satu lagi, nikma. Lihatlah, nikma di atas barisnya. Kalau nikma kan masdar itu. Lalu di sini yang membuat kita agak payah memikirkannya, kenapa ini dibaca ajru tadi ya? Tapi kenapa baris depan dia? Kalau ini dulu, kenapa nikma? Nikma ini bisalah ini jadi apa gunanya? Bisa nggak menerkannya ini? Kalau ini kan fa'il, ini menjadi hal ini, menjadi keadaan. Bentuk-bentuk isim fa'il dia khalidina. Maka berbentuk isim fa'il. Jadi kekal mereka fiha di dalam surga. Terus ada nikma, ajrul alamin. Kalau nikma ini berarti menjadi maf'ul dari ini. Ini kan enggak fi'il, enggak, tapi dia isim fa'il berfungsi seperti fi'ilnya. Atau isim fa'il satu, isim maf'ul satu, itu bisa berfungsi seperti kata kerjanya. Jadi menikmati mereka di surga itu akan nikmat, ya berarti mengalami kekekalan, mereka mengekalkan padanya surga itu akan nikmat. Cuma ini ajrul alamin, ini yang bingung. Kenapa ajrul? Menjadi khabar. Ya kalau khabar, mana mubtadanya? Jadi di sini kan kalau khabarnya itu ini lanubawi annahum minal jannah khurafan. Memang menerangkan yang tajri min tahtihal anhar. Cocok khalidina fiha. Ni'ma. Aturannya sini kalau yang menurut apanya ni'ma ajril amilin. Itu cocok ajri dibuat karena dia menerangkan nikmat, tapi ini ajru. Ini jadi PR juga ini, payah juga mencari kenapa seperti ini ya. Tapi di terjemahnya itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang berbuat kebaikan. Berarti dia jadi mubtada. Kalau mubtada, mana kabar? Jadi ajrul amilin ini kan mudhafun ilaih ini. Amilin kan sama nikma tuh nikma ajrun
Kalau Amilina nikmat, itu satu frasa. kalau perasaan ini mesti ke bawah sampai ke sini. Jadi maunya nikma ajril amilina. Nah, gitu. Tapi ini di atas barisnya. Kalau di atas barisnya, oke lah, fa'il maf'ul dari Khalidin berfungsi seperti ini. Ini PR juga nih. Ditanya ke orang yang lebih alim lagi, kenapa seperti ini? Apa ini? Enggak payah juga kita memikirkan. Wallazina amanu wa amilus solihat, itu mubtada semuanya. Mulai dari allazina. Baru kabarnya nanti lanubawi'annahum minal jannah, baru ada ghurafan tajri min tahtial anhar khalidina fiha. Khalidina fiha. Terus dipakailah di sini ni'ma. Mulai bingung kita. Yang membingungkan ajrul amilin, ya. Kita mengakui saja kalau memang nggak bisa kita membahasnya, ya. Jadi ini PR, ya. Kalau ini misalnya khabar, mana mubtadanya? Jadi kalau mubtada dari sini, ini khabar. Entah kalau seperti jadi apa pula, jadi apa namanya? Jadi khabar dari sini. Wallahu alam. Inilah kalau walaupun ada ilmu, tapi kalau sudah berputar-putar seperti ini, bagaimana menguraikan bahasanya? Kalau nanti ada, untung-untung ada di syawahid Al-Quran, ada spesial tuh syawahidul ayat, spesial. Tapi syawahidul ayat itu pilih-pilihnya, nggak menonton seluruh ayat. Tapi bisa juga nanti dicarikan, diminta ke YouTube Arab. Arab suratil Ankabut gitu. Diuraikan nanti. Pokoknya enggak per ayat pun kadang-kadang ada, tapi yang banyak lengkap. Ya, jadi kesimpulannya kalau di terjemahan bisa kita paham mungkin, ya. Apa kalau terjemahan di situ, terjemahan Itulah juga. sebaik-baiknya balasan bagi Mulai dari atas orang beriman dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Ya mungkin ini ada pengaruh kata nikmat ini Iya. nanti. Itu kayak Ya, jadi kan karena itu menjadi kata benda jadinya kan nikmat. Iya, tapi maunya kalau ini disambung ke sini mesti ke bawah, nikmat upah, gitu. Nikmat Upah adalah ganjaran bagi orang yang ini berbuat kebajikan. Jadi kalau ajrun amilina tuh jadi khabar. Kalau khabar mana mubtada? Nikmat. Kenapa baris di atas? Ya dia menjadi itu, Pak. Kata benda tadi itu karena masdar. Kalau masdar, walaupun apa, kalau jadi mubtada tetap baris depan ngarpu. Ini kenapa mansub? Itu yang jadi kaji. Kenapa mansub? Ya. Jadi masih kurang ilmu kita kalau berputar-putar seperti ini. Yang sebagian dapat. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang paham, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengerti. Ya. Terus ini berarti mengulangi lagi cara-cara kehidupan di dunia. Ini kan sudah balasan di akhirat. Apa ayat ini? Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ini dia. Jadi ini di masa di dunia. Nah, siapa itu orang-orang yang mendapatkan kebaikan nanti di akhirat itu, yang kekal mereka? Ini dia, anak kalimat. Sobaru bentuk apa? Sobaru. Fil wadi. Mana fa'ilnya? Hum. Hum. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan ini
berarti allazina sabaru. Satu. Hmm. Terus Wa ala. ini kan ada waw. Oh, atap. Kan kalau ini diatapkan berarti yang mana yang diatapkan ini? Ini pun dibalikkan juga. Ya Ini pun dibalikkan. Ya tawakkaluna. Jadi allazina yatawakkaluna ala rabbihim. Jadi ya tawakkalnya sebenarnya tapi ini fil mudhari. Jadi diulang allazina sabaru ialah orang-orang yang sabar. Ialah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Tuhan. Jadi ini pakai hanya dahulukan ini. Jadi orang yang sabar dalam menghadapi segala persoalan, tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah. Kemudian selalu berwakil. Berwakil ini dia tidak mendahului, tetap dia mau berwakil kepada Allah. Allah yang menentukan, bertawakal. Jadi bertawakal apapun pekerjaannya tetap dia sadar bahwa dia adalah tidak di muka, itu istilahnya. Tetap dia di belakang. Yang di muka adalah Allah yang menentukan. Itu yang bisa ada hubungannya allazina amanu. Kenapa? Kan ada anak kalimat wallazina amanu wa amilus salihat. Kalau orang beriman dan beramal soleh ini tempatnya. Terus ada pula wallazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang sabar, yang bertawakal, inilah dapatnya. Lanubawwi annahum, kami tempatkan mereka minal jannah, dari surganya, yaitu ada nanti tempat-tempat yang tertentu, mengalir sungai di bawahnya, kemudian itulah nikmat, kan gitu jadinya. Orang-orang yang beramal itu, yaitu sebenarnya diulang lagi, orang yang sabar, sabar dan bertawakal. Karena kalau dilihat ayat sebelumnya kan banyak ujian, mungkin disakiti, mungkin dikatakan nggak beres, macam-macam. Itu yang diderita oleh para nabi-nabi dan rasul atau rasul dan nabi-nabi Allah. Dan begitu juga orang mengikut. Kemudian ada yang bermacam-macam kerjanya, itu ada disebut yang jahat. Termasuk juga ada yang kalau berhadapan dengan orang sudah menerima Taurat, Zabur, Injil, ahli kitab. Jadi kalau satu ayat ini bisa dilihat kembali korelasi atau munasabah ayat di dalam satu surat. Jadi nampak hubungannya satu. Kalau ini pindah lagi nanti waka'ayim. Ini nanti menguatkan waka'ayim min dabbah. Ini hari lain pula ini waka'ayim min dabbah. Berapa banyak binatang ternak yang tidak membawa perbekalan, berbeda sama kita. Kalau kita kan masih bawa baka ataupun sekurang-kurangnya duit. Kalau burung, enggak. Dia pergi aja. Ya, tapi kata orang kan makannya berbeda. Iya, itulah contohnya rezeki ditanggung. Apa hubungannya rezeki? Karena banyak orang masalah rezeki yang menjadi apa? Kekhawatiran tingkat tinggi. Ya, di samping kekhawatiran, maka timbullah perkelahian. Rebutan, kan karena khawatiran tidak dapat di awal, maka bergerak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya, apapun yang melata di muka bumi sudah dijamin rezekinya. Cuma karena perangai manusia digoda oleh iblis, ditahannya rezekinya kadang-kadang apa namanya istilahnya? Diembargo ya, diblokir. Itu kan kerja manusia, kalau Allah tidak akan menahan rezeki. Iya, itu maksudnya sudah ditanggung rezekinya semua. Cuma karena manusia juga tidak taat kepada Allah, maka berlaku dia sesuka hati. Na'udzubillah min zalik. Jadi sampai ayat 59 ya. Nanti ini lagi terus ke bawah, terus sampai selesai ayat ini, mungkin nggak sampai 70 lagi, sedikit lagi. Itu tidak ada kita temukan maf'ullah. Belum, nggak ada temukan. Cuma yang lain-lain diulang. Nanti habis ini tambah lagi tata bahasa. Kalau maf'ullah itu kan
apa namanya, maf'ul li ajlih. Nah, gitu dulu itu. Kan itu pangkalnya dari pelajaran ini. Ini pangkalnya adalah dulu mula-mula sebelum pergi sebelum masuk ke apa ini ke ini. Karena maf'ul itu ada maf'ul mutlak, kemudian ada maf'ul apa lagi namanya? Ada maf'ul min ajlih, ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Ini baru pindah ke al-ankabut. Ilahuna faqat intahaina. Ila liqa ma'as salamah. Qabla al-khatmiyah atau qabla khatam. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid fiddin din wa wa alimna 'allimna wa hikmah takwil. wa ta'wil. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Naam.